Baik, saudara sekalian yang menonton via Facebook ataupun YouTube pada malam hari ini, kita akan mengadakan virtual discussion. Temanya yang sedang hot saat ini, yang sedang hits, yaitu tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Tangerang Selatan. Pada malam hari ini, seperti biasa, kita ingin berbincang lebih jauh dengan salah satu tokoh perempuan di masyarakat Tangerang Selatan. Beliau juga aktivis sosial dan juga sebagai pembina dalam gerakan Ayo Mengajar, yaitu Ibu Ria Dahlia, yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Sekutu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pada malam hari ini kita akan berbicara serius ini mengenai satu topik yang saat ini sedang diperbincangkan di mana-mana, terutama di wilayah Indonesia, yaitu tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang insya Allah di Tangerang Selatan ini sudah ditentukan dan juga sudah di-ACC oleh Menteri Kesehatan sebagai wilayah yang harus melakukan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dipilih oleh pemerintah karena sebagai salah satu cara untuk mencegah wabah pandemi COVID-19. Nah, tetapi meskipun begitu, PSBB ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat kita, terutama di masyarakat Tangerang Selatan ini, dengan melakukan physical distancing itu baik karena kesadaran sendiri maupun karena mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, kampanye ini akan tetap harus terus digalakkan, bahkan pemerintah juga memperkuatnya dengan aturan dengan PSBB, kebijakan PSBB. Ya, kita sudah dua bulan sebenarnya sudah menjalankan PSBB meskipun secara informal. Tentu dalam situasi pandemi ini, yang dalam 2 bulan ini salah satu yang paling terdampak atau paling terasa saat ini adalah dari segi sektor perekonomian dan sentral usaha-usaha masyarakat yang lainnya. Ya, kita sudah melihat di beberapa pasar maupun di beberapa ruas-ruas jalan sudah sepi, sudah tidak ada lagi kegiatan, sudah tidak ramai lagi kegiatan masyarakat pada umumnya. Nah, ini justru menimbulkan efek lain dari masyarakat. Bagaimana masyarakat Tangsel melihat PSBB saat ini? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, terkait dengan disetujuinya pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang akan diterapkan di wilayah Kota Tangerang Selatan mulai tanggal 18 April 2020, tentu saja hal ini akan menimbulkan atau membawa konsekuensi dan perubahan-perubahan yang sangat cepat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena wabah COVID-19 ini mulai menunjukkan peningkatan dalam jumlah penyebarannya. Nah, sebagai salah satu cara yang efektif yang telah kita lakukan, yaitu social distancing maupun physical distancing, yang menjadi kemudian diterjemahkan oleh pemerintah pusat, ya, melalui pemberlakuan PSBB ini, ya tentu saja kita sebagai warga masyarakat ya harus mendukungnya, ya, karena
kita semua tentu saja tidak bisa atau tidak mau berspekulasi bagaimana cara menghentikan atau paling tidak memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, ya, menekan penyebaran COVID-19 ini. Namun menurut saya sebagai sebuah kebijakan yang nantinya akan diterapkan di wilayah Kota Tangerang Selatan, tentu saja hal ini harus segera direspon oleh aparat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah bagaimana mengantisipasi atau merespon masalah-masalah nanti yang akan timbul atau perubahan-perubahan yang terjadi di beberapa sendi kehidupan masyarakat Tangsel akibat diberlakukannya kebijakan PSBB ini. Ya. Oleh karenanya, adapun selama kurang lebih 1 bulan belakangan ini, ya, sebelum adanya pemberlakuan PSBB, ya. Kita semua tahu penyebaran wabah COVID-19 ini memang sudah cukup meresahkan masyarakat, ya. Ini menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah Tangerang Selatan ini masih kurang maksimal atau kurang efektif, ya. Mungkin ya menurut saya ini terkait dengan beberapa faktor atau bisa menjadi beberapa penyebab, diantaranya adalah letak geografis atau posisi Kota Tangerang Selatan yang berdekatan atau beririsan dengan DKI Jakarta, sehingga bisa terkoneksi secara langsung apa yang terjadi di Jakarta mungkin berimbas atau terjadi juga di wilayah kita Tangerang Selatan. Dan kita semua tahu berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini di wilayah Jakarta ini sudah cukup marak atau mengalami peningkatan yang cukup pesat. Nah, oleh karenanya menurut saya kebijakan dan pelaksanaan oleh aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan ini harus segera direspon, harus benar-benar segera direspon oleh aparat pemerintahan Kota Tangerang Selatan, ya, terutama dalam hal itu tadi, di mana untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini yang faktor dominannya adalah dibawa oleh manusia, yaitu masih banyak terjadinya kontak fisik antar warga Tangerang Selatan yang terjadi pada saat ini. Ya. Jelaskan bagaimana seharusnya pemerintah saat ini bersiap lebih keras lagi terkait dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, saya ingin bertanya, Bu. Pemerintah, utamanya adalah pemerintah pusat saat ini, memilih untuk tidak melockdown daerah-daerah, begitu, dan lebih memilih memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah karena melihat banyak sekali warga yang terdampak, terutama adalah warga yang rentan miskin dan miskin, yang mereka harus bekerja sehari-hari. Kalau tidak bekerja sehari-hari, mereka ini akan tidak mempunyai penghasilan. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa terus bergerak di luar karena ancaman wabah ini sangat real, sangat nyata sekali. Nah, ini adalah sebuah dilema bagi kita bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini melalui bantuan langsung tunai. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Ibu Lia Dahlia terkait dengan dilema antara tetap stay di rumah
apapun dia harus bekerja. Sementara kalaupun dia harus bekerja, tidak mungkin dia mendapatkan penghasilan yang cukup, karena di luar tidak ramai lagi, tidak ada konsumen. Silakan Bu. Yang harus dilakukan pemerintah adalah yang pertama adalah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat Tangsel, ya. Apa dan bagaimana PSBB itu, ya. Jangan sampai masyarakat tidak tahu, tidak paham apa itu PSBB, gitu kan. Pemberlakuan sosial berskala besar ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Nah, karena sebagai ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memang harus mampu menjadikan dirinya sebagai ruang atau menjadikan pemerintah ini sebagai sarana informasi bagi masyarakat agar mereka mendapatkan pemahaman yang detail tentang PSBB ini. Ya, sekali lagi saya tekankan, jangan sampai masyarakat nggak ngerti. Kemudian kapan ini berlakunya? Ini masih banyak tanda tanya di masyarakat. Saya juga banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, baik itu tetangga ataupun dari masyarakat Tangsel lainnya. Loh, ini kapan Bu Ria berlakunya PSBB ini? Nah, hal inilah yang menjadi sesuatu yang saya pikir masih menjadi masalah, ya, kurangnya informasi atau sosialisasi tentang PSBB ini kepada masyarakat. Ya. Ini harus dilakukan baik itu melalui media atau melalui aparat-aparat yang sudah ditugaskan oleh pemerintah. Kita tahu sekarang ada yang namanya gugus tugas dalam pemberantasan COVID-19 ini. Nah, ini harus dilakukan secara benar. Nah, yang kedua adalah bagaimanapun, ya, masyarakat ini kan harus tetap survive, harus tetap eksis di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, jadi seperti Mas Kutub tadi bilang, yang paling terdampak adalah mereka yang mungkin menjadi pejuang, menurut saya menyebutnya adalah pejuang ekonomi keluarga. Ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat atau karyawan yang punya gaji tetap bulanan seperti misalnya ASN atau PNS ataupun karyawan-karyawan swasta lainnya, mungkin ini tidak begitu terdampak bagi mereka, walaupun tetap saja bagaimana mau tidak mau ini juga menjadi persoalan buat kita semua. Namun di sini adalah para pejuang ekonomi keluarga yang mencari rezeki secara harian ini menurut saya yang paling terdampak dari pemberlakuan PSBB ini akibat dari COVID-19 ini. Nah, di sini pemerintah selain tadi memberikan informasi atau sosialisasi yang benar, masif kepada masyarakat, juga pemerintah harus menyediakan sebuah solusi kepada para pejuang-pejuang ekonomi keluarga ini. Ya, pejuang harian menurut saya. Karena bagaimanapun mereka juga adalah orang-orang yang menjadi yang selama ini memberikan kontribusi juga kepada pemerintah Tangsel, pada kita semua. Nah, misalnya dengan memberikan menyediakan APBD, misalnya seperti itu kepada para pelaku-pelaku atau pejuang-pejuang dari ekonomi harian ini. Nah, kemudian juga bisa juga dilakukan dengan terus-menerus mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini agar PSBB ini bisa berjalan secara efektif dan kita bisa memberantas COVID-19 ini dalam waktu yang secepatnya sehingga ini bisa kembali lagi berjalan normal. Jadi perlu adanya informasi yang akurat, perlu adanya masyarakat itu harus diberikan sebanyak mungkin informasi-informasi yang resmi dari pemerintah terkait dengan kampanye PSBB ini. Ya,
Dan kita mengetahui bahwa masyarakat masih bingung, seperti misalkan pemerintah apakah mempunyai data yang akurat terkait dengan bantuan langsung tunai dan tidak. Itu yang sebenarnya yang harus dikampanyekan lebih ya. Nah, begini Bu, tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat bukan hanya soal salah satu pemicunya adalah karena perekonomian kita saat ini dibanding kalau untuk warga masyarakat bawah, masyarakat kecil, dibanding dengan wabah pandemi ini, mereka sepertinya lebih takut karena tidak bisa makan gitu. Karena itu membuat mereka semakin cemas dan panik saat ini. Di samping di sisi yang lain juga pemerintah itu tidak mensosialisasikan informasi-informasi yang resmi dan juga akurat gitu, atau informasi-informasi yang masif terkait dengan kebijakan PSBB ini. Bagaimana seharusnya masyarakat saat ini itu kecemasan, kepanikan yang saat ini melanda masyarakat itu, adakah himbauan dari Ibu untuk mereka harus bekerja seperti apa? Wabah ini kan satu pun tidak ada yang artinya berharap ya. Kita juga tidak menyangka kalau wabah COVID-19 ini kemudian menyerang negara kita juga ya, sampai akhirnya tiba ke wilayah kita, Tangerang Selatan. Tidak ada satupun yang menyangka dan berharap akan terjadi ini semua. Namun apapun itu ini harus kita terima karena situasi inilah yang kita hadapi saat ini ya. Ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada kita semua ya. Namun kita tidak boleh pasrah ya. Kita tidak boleh berputus asa dari menghadapi wabah ini karena bagaimanapun seperti saya sampaikan di awal tadi juga, apapun yang terjadi kita harus tetap eksis, kita harus tetap survive ya. Nah, ini semua juga tergantung dari bagaimana pemerintah ya itu tadi melakukan sosialisasi, melakukan kampanye terhadap wabah, memberikan informasi yang akurat, yang benar, yang valid kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak panik, supaya masyarakat ini juga tidak cemas, sehingga mereka di tengah wabah ini juga masih bisa melakukan aktivitasnya, masih bisa berkreasi. Seperti contohnya misalnya di kompleks saya ini masih ada abang yang tukang ikan, tukang sayur ya, yang melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan mereka tetap memakai masker walaupun tidak pakai APD gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini juga harus dilakukan oleh kita semua, bahwa wabah ini bukan menjadi satu ancaman buat kita, bukan membuat hari-hari kita kelam, membuat hari-hari kita itu kita tidak bisa melakukan apa-apa ya dengan wabah ini. Jadi teruslah beraktivitas, teruslah melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tetap ya semaksimal mungkin mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari pusat sampai ke daerah. Misal dalam pemberlakuan PSBB ini kan kalau kita naik kendaraan bermotor kan tidak boleh boncengan, ya kan? Nah, itu kita harus mematuhinya, kemudian melengkapi diri kita dengan pakai sarung tangan, kemudian pakai masker, ya pakai helm, kemudian juga keluar memang pada saat-saat kita memerlukan untuk keluar. Jadi bukan hanya sekedar kita keluar karena kita sudah melengkapi diri kita dengan hal-hal tadi, kemudian kita melakukan keluar atau jalan semau kita. Itu juga tidak, karena pemberlakuan PSBB ini tidak akan efektif kalau tidak dipatuhi, kalau tidak diikuti oleh masyarakat. Jadi menurut saya adalah patuhi peraturan penerapan SBB ini, sehingga itu tadi kita bisa
memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini secepat-cepatnya agar kita bisa kembali dalam kehidupan kita yang normal. Di tengah wabah pandemi ini kita harus tidak boleh berputus asa. Justru sebenarnya keadaan ini yang perlu ditingkatkan adalah kerjasamanya dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Barangkali banyak kekurangan dari pemerintah, misalkan soal informasi tadi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, banyak informasi-informasi yang tidak terdistribusikan atau tidak terpublikasikan di kalangan PSBB. Itu salah satunya adalah juga mengenai sasaran bantuan langsung tunai, bahwa mereka yang terkena dampak secara perekonomian, masyarakat rentan miskin dan miskin itu akan diberi bantuan langsung tunai oleh pemerintah. Nah, tentu dengan hal-hal sebagaimana yang akan kita lakukan pada hari Sabtu ya Bu, tanggal 18 April ini di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Ya kita semoga saja ini adalah mempercepat untuk pencegahan gitu ya. Bukan malah memperbanyak korban, tetapi meminimalisir korban, bahkan untuk tidak ada korban lagi lah. Semoga saja seperti itu ya Bu. Bahwa pemerintah harus memberikan atau menyediakan bantuan baik langsung maupun tak langsung kepada masyarakat yang terdampak. Nah, hal ini menurut saya bisa dikatakan akan berjalan dengan maksimal atau efektif apabila hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendapatkan atau membuatkan data data yang akurat mengenai masyarakat yang terdampak ini ya. Jadi jangan sampai nanti bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karenanya data akurat ini sangat-sangat diperlukan oleh pemerintah ya, agar itu tadi bantuan yang diberikan ini benar-benar bisa dinikmati oleh mereka yang terdampak. Menurut saya mendapatkan data bahwa di Tangsel ini ada sekitar 4,6% atau sekitar kurang lebih 100.000 jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, mereka inilah, orang-orang miskin inilah yang terutama harus menjadi prioritas pemerintah untuk menerima bantuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana cara pemerintah mendapatkan data ini? Ya harus menggerakkan seluruh aparat yang terkait ya, mulai dari pusat pemerintah daerah Tangerang Selatan, kemudian turun ke bawah ke kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat yang lebih rendah itu RW, ini harus melakukan pendataan yang benar terhadap masyarakatnya. Nah, karena sekarang ini kebanyakan ya sering kali terjadi bahwa ada fenomena ketika ada bantuan dari pemerintah itu tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena apa? Yaitu tadi kurangnya pengawasan dan tidak adanya evaluasi dari pemerintah terhadap kebijakan ya yang diinstruksikan kepada aparat pemerintah itu sendiri. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Jadi menurut saya harus benar-benar kalau memang pemerintah memberikan bantuan dan memang harus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak ini harus benar-benar tepat sasaran ya, agar ya tidak terjadi gejolak juga di masyarakat. Nanti ketika pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu tidak terima, tapi kemudian yang mampu menerima. Nah, ini kan akan menjadi masalah lagi di kemudian hari nantinya. Pemerintah harus menjalin kerjasama dengan
seluruh elemen masyarakat, seperti contohnya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder lainnya, sehingga kita bisa bahu-membahu bekerja sama untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Tangerang Selatan.